Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, Bapak lagi agak batuk ya. Kelas 12 TSM 1 dan 2 ketemu lagi di pertemuan kedua bersama Bapak pada mata pelajaran PBSM Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor. Oke, di pertemuan pertama kita telah melaksanakan perkenalan ya. Sebetulnya kalian udah kenal sebagian sama Bapak kan waktu pelajaran PKK untuk kalian kelas 11. Nah, untuk di pertemuan kedua ini Bapak langsung masuk ke materi mengenai mata pelajaran PBSM atau pengenalan pengelolaan bisnis sepeda motor. Oke, di mata pelajaran PBSM pengelolaan bisnis sepeda motor ada 18 kompetensi dasar yang harus kalian miliki, dari mulai struktur organisasi bengkel otomotif sampai ini yang terakhir memahami pembinaan dan pengembangan SDM bengkel. Ada 18 kompetensi dasar. Nah, kita rencana mau bahas yang pertama nih 3.1 dan 4.1 tentang memahami struktur organisasi bengkel otomotif, dan 4.1-nya membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Nah, pengelolaan bengkel sepeda motor. Ketika kalian ingin membuka sebuah bengkel sepeda motor, maka kalian harus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, seperti alat-alat bengkel, tenaga kerja bengkel, dan relasi supplier spare part sepeda motor. Sebelum menjalankan sebuah bengkel, kalian harus memilih jenis-jenis layanan yang akan kalian berikan kepada konsumen. Setelah memilih layanan yang akan tersedia pada bengkel kalian harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bengkel. Misalnya, lokasi, letak pendirian bengkel tersebut, teknisi yang bekerja, seberapa hebat sih, seberapa profesionalkah dalam menservis memperbaiki motor-motor konsumen, lalu pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen. Selain itu, kalian juga harus bisa memanajemen atau mengelola bengkel yang akan dibangun. Dalam memanajemen mengelola sebuah bengkel, kalian harus membuat struktur organisasi untuk membagi job desk, pembagian pekerjaan yang harus dikerjakan di bengkel. Oke. 3.1 tentang memahami struktur organisasi bengkel. Nih, contoh sederhana mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi itu rangkaian jabatan-jabatan yang dimiliki dari suatu organisasi atau suatu tempat. Contoh misalkan di sekolah, contoh sederhana. Di sekolah ada kan yang paling tinggi itu namanya kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu banyak kan. Ada wakil di bidang kurikulum, ada wakil di bidang kesiswaan, wakil di bidang sumber daya, wakil di bidang misalkan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Di bawah wakil kurikulum ada misalkan guru-guru, ada misalkan yang lainnya. Itu disebut struktur organisasi. Di bengkel pun sama nih. Contoh sederhana, ada yang namanya owner, pemilik bengkel tersebut. Di bawah pemilik ada yang namanya manajer. Di bawah manajer ada yang namanya supervisor, ada yang namanya kepala mekanik, ada yang namanya administrasi. Fungsinya seperti apa nanti kita bahas. Oke. Nih, pemahaman atau maksud dari struktur organisasi. Untuk mencapai kesuksesan, kalian bisa baca ya, pengelolaan tidak diserahkan pada satu orang untuk mengelolanya, tetapi perlu pembagian job desk. Pembagian tugas tersebut diwujudkan dalam pembuatan struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan kelompok atau unit kerja yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi atau jabatan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi perusahaan. Oke. Hal sederhana di sekolah kita, organisasi merupakan susunan kelompok atau unit kerja yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, organisasi sekolah kan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan yang terdiri dari banyak orang, lebih dari 2 orang. Ada kepala sekolah, ada wakilnya, ada guru-guru, ada staf, dan lain sebagainya.
dan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan, sesuai dengan posisi atau jabatan untuk mencapai tujuan visi misi perusahaan. Kepala sekolah tugasnya apa? Wakil kepala sekolah, guru tugasnya apa? Staf tugasnya apa? Di bengkel pun sama. Pemilik memiliki tugas apa? Manajer dari bengkel tersebut, manajer memiliki tugas yang seperti apa? Supervisor, admin, shift mekanik atau kepala mekanik, dan mekaniknya sendiri memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan porsi untuk mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan tersebut. Nah, masih mengenai pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat menjelaskan antara tugas dan tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kerja. Siapa yang memimpin, melapor, dan bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Nah, jadi suatu organisasi yang baik, suatu organisasi yang bagus itu dapat menjelaskan antara tugas dan tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota dari suatu organisasi tersebut memiliki koneksi, hubungan satu sama lain. Siapa yang memimpin, siapa yang melapor, siapa yang bertanggung jawab pada pos-pos tugas-tugas mereka. Okay, next. Fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi sendiri ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal. Yang pertama, mengenai kejelasan tanggung jawab setiap karyawan dan pimpinan dalam bengkel. Dalam perusahaan bengkel akan jelas dengan adanya struktur organisasi. Dalam perusahaan bengkel akan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan sesuai dengan posisinya. Lalu yang kedua, kejelasan kedudukan jabatan setiap karyawan. Dengan adanya struktur organisasi, setiap karyawan dapat mengetahui jabatan-jabatan dan kedudukan setiap karyawan dengan secara jelas secara formal, sehingga memudahkan setiap karyawan dalam berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk menghindari miskomunikasi. Jadi setiap kedudukan jabatan, jadi adanya kedudukan jabatan owner, jabatan supervisor, jabatan manajer, itu tujuannya supaya jelas secara formal, secara resmi, sehingga memudahkan karyawan berkoordinasi kerjasama supaya tidak ada miskomunikasi. Teknisi ada masalah nih, harus berkomunikasi soal pekerjaan dia, komunikasi dengan shift teknisi, enggak tiba-tiba komunikasi ke admin. Tidak, strukturnya dari teknisi harus ke shift teknisi atau shift mekanik, kepalanya dia. Nanti dari shift mekanik mungkin tidak bisa diselesaikan masalahnya, baru bilang ke supervisornya, supervisor mekaniknya seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin dari supervisor, oh masalahnya ini bukan hanya soal teknisi, tapi harus ke bagian admin. Nanti ada penjelasannya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga, kejelasan jalur hubungan kerja antar karyawan. Dalam bagian struktur organisasi akan terlihat jelas hubungan kerja dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga lebih efektif. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan karyawan dengan jelas. Dengan adanya struktur organisasi, kedudukan setiap karyawan menjadi jelas, sehingga atasan akan mudah mengendalikan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi kerja karyawan sesuai dengan jalur organisasinya. Fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota dikendalikan dan dievaluasi oleh atasannya berdasarkan alur hubungan kerja dalam struktur organisasi. Oke. Nah, langkah menyusun struktur organisasi. Dalam membuat sebuah struktur organisasi dalam perusahaan bengkel ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Ada 4 langkah. Yang pertama, menyusun atau merinci jenis pekerjaan yang ada di bengkel untuk mencapai tujuan pendirian bengkel. Lalu yang kedua, yang B, membagi jenis pekerjaan dalam aktivitas bengkel secara rinci dan mengkualifikasikannya. Yang ketiga atau C, mengkombinasikan pekerjaan yang sudah dikelompokkan untuk dibagi-bagi pada setiap posisi dalam organisasi. Yang D, yang keempat, menetapkan mekanisme untuk koordinasi setiap anggota organisasi. Nah, ada 4 langkah jadi untuk menyusun struktur organisasi. Yang pertama itu menyusun atau merinci pekerjaan yang ada di bengkel untuk mencapai tujuan pendirian bengkel. Disusun jenis pekerjaan yang ada di bengkel.